Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiza Saidah dengan NIM 19040426130. Di sini saya akan mereview aplikasi Tahrij Hadis yang berjudul Ensiklopedia Kutubut Tis'ah. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Tahrij Al-Quran. Langsung saja, yaitu untuk mendownload aplikasi Ensiklopedia Kutubut Tis'ah, kita dapat mendownloadnya di Play Store. Kemudian akan tampil di smartphone kita aplikasinya, yaitu Ensiklopedia Kutubut Tis'ah. Sebelumnya, aplikasi ini yaitu diciptakan oleh Lembaga Ilmu dan Dakwah juga Sarana Publikasi Keagamaan yang disebut sebagai Litwa Pusaka. Hal ini bekerja sama dengan Sel Kamera Teknologi yang dirilis pada tanggal 3 Juli 2015 dan diupdate pada tanggal 8 April 2022. Aplikasi ini mulanya diakses pada desktop yang berbentuk paket CD. Dengan seiring berkembangnya zaman dan tuntutan masyarakat yang ingin lebih simpel dan cepat untuk mendapatkan hadis, maka aplikasi ini dapat di-update dalam smartphone kita masing-masing. Di dalam aplikasi Ensiklopedia Hadis ini terdapat 8 fitur-fitur di dalamnya. Yang pertama yaitu terakhir dibaca, di mana pada fitur ini menampilkan menu yang berisi tentang temuan terakhir yang telah kita baca pada aplikasi ini. Kemudian yang kedua yaitu fitur Kutubut Tis'ah, di mana di dalamnya terdapat kitab-kitab Sahih Bukhari yang terdapat 7.008 hadis, kemudian Sahih Muslim dengan hadis 5.362 dan Sunan Abu Daud dengan hadis 4.590 hadis. Kemudian hadis Sunan Tirmidzi di dalamnya terdapat 3.891 hadis dan hadis Sunan Nasai terdapat 5.662 hadis. Kemudian Sunan Ibnu Majah dengan 4.332 hadis dan Muwatta Malik dengan 1.595 hadis dan Musnad Ahmad dengan hadis 26.363 dan hadis Sunan Darimi yang di dalamnya terdapat 3.367 hadis. Kemudian pada fitur hadis pilihan terdapat berbagai hadis-hadis pilihan yang ada dalam aplikasi ini. Kemudian pada poster hadis, fitur ini menampilkan beberapa hadis dengan tema-tema yang telah disediakan aplikasi dengan bentuk dan gambar yang sangat menarik yang dapat kita share di media sosial. Kemudian fitur playlist hadis. Di dalam sini terdapat hadis-hadis yang telah disediakan dalam aplikasi. Kemudian dalam fitur podcast hadis terdapat podcast-podcast hadis yang bisa kita dengarkan dengan mudah sebagai tambahan untuk memahami hadis. Astagfirullahaladzim. Kemudian yaitu pada fitur kartu ucapan. Dalam fitur ini menampilkan kartu ucapan yang menarik seperti halnya dalam fitur hadis ini, yaitu ucapan selamat Idul Fitri dan Ramadan yang bisa kita share di media sosial. Dan yang terakhir yaitu fitur hadis arba'in. Pada fitur ini akan berisi tentang hadis arba'in itu sendiri yang mayoritas penyusun hadisnya yaitu arba'in. Kemudian cara untuk melacak hadis dalam aplikasi ini yaitu yang pertama, kita bisa melacaknya dengan nomor. Contohnya kita mencari nomor 12. Maka di sini akan memunculkan hasil pencarian dari hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, semuanya akan muncul. Kemudian kita bisa mengekliknya dan akan muncul hadis tersebut dengan terjemahnya dalam hadis ini. Kemudian akan muncul hadis-hadis yang terkait dengan hadis yang kita cari di dalam aplikasi ini. Pada pencarian ini juga akan menginfokan tentang perawi hadis dengan berbagai jalur. Dengan mengeklik bagian ini, kemudian akan muncul perawi hadis yang ada di dalam hadis yang telah kita temukan tadi. Kemudian kita juga dapat mencatat apa yang telah kita dapat di dalam aplikasi ini dengan mengeklik pada bagian sini. Kemudian kita juga dapat mencari hadis dengan tema. Contohnya yaitu dengan klik pencarian, kemudian kita
mengklik tema bersuci. Maka akan muncul beberapa hadis tentang bersuci dari hadis Muslim, Nasai, Ahmad. Kemudian kita mengklik dan akan muncul hadisnya beserta terjemah dan juga perawi hadis dari berbagai jalur. Adapun keunggulan pada aplikasi ini yaitu dengan bentuk tampilan yang sangat sederhana dan mudah untuk mencari hadis untuk kaum awam, maka akan sangat mudah dan cepat untuk mengaksesnya dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat fitur-fitur dan konten yang cukup lengkap dan penyediaannya dalam beberapa versi offline dan online. Sedangkan kekurangan pada aplikasi hadis ensiklopedia Kutubuttisah ini adalah tidak menyediakan cara mengakses atau petunjuk penggunaan aplikasi ini. Juga tidak adanya penjelasan makna dan asbabul wurud pada hadis. Untuk mengakses lebih luas aplikasi ini berbayar, kemudian pada bagian biografi sanad hadis kurang lengkap yang nantinya agar dapat digunakan untuk penelitian sanad hadis. Sekian review aplikasi Tahrij Hadis Ensiklopedia Kutubuttisah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.